Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi di Bisik Bincang Asik. Oke, kita bisik-bisik santai ya di sini. Kita kan udah belajar mengenai literasi dasar nih. Apa aja sih yang pengetahuan-pengetahuan baru yang kalian dapetin dari perkuliahan ini? Nah, ini Kak, pengetahuan baru yang saya dapatkan setelah berkuliah mengenai literasi dasar. Ternyata literasi itu tidak hanya untuk membaca dan menulis, melainkan literasi itu terdapat literasi numerasi, sains, literasi digital, finansial, budaya, dan kewargaan. Oh, jadi banyak banget ya ternyata literasi itu nggak cuma membaca sama menulis aja. Iya, ternyata juga ini Kak ada strategi-strategi ketika ingin mempelajari tentang literasi itu Kak. Misalnya strategi pemahaman, strategi terbimbing, membaca terbimbing maksudnya. Kemudian strategi membaca secara mandiri gitu juga. Itu juga menjadi pemahaman baru untuk saya gitu Kak tentang literasi ini. Ada lagi yang mau nambahin? Saya Kak, mau Kak. Oke, selain tadi kan literasi tentang membaca kan Kak. Sekarang tuh ada literasi menulis. Nah, tadi kan disebut itu seperti membaca terbimbing. Nah, di menulis itu juga ada tuh membaca menulis terbimbing, menulis literasi, terus menulis pemahaman, habis itu menulis bersama, dan ada satu lagi apa? Menulis Secara mandiri. secara mandiri. Itu termasuk juga strategi literasi Kak. Oke, berarti menulis dan membaca ini ada strategi-strateginya sendiri ya. Saya juga mau nambahin Kak, ini dalam mengembangkan kecakapan literasi diri, guru itu juga harus dapat mengembangkan yang namanya 5T dan 1A Kak. Yang itu yang itu pertama itu adalah time, kapan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam literasi. Oke. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya task ataupun tugas apa yang kita berikan kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga itu adalah teks, bentuk cerita apa atau teks apa yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat itu ada namanya teaching strategi atau metode-metode apa yang seperti dibilang rekan-rekan yang digunakan, apakah membaca ataupun menulis. Kemudian yang kelima itu ada yang namanya taks, bagaimana cara anak itu mengkomunikasikan informasi yang dia dapatkan ke tulisannya. Dan yang terakhir itu ada namanya asesmen atau penilaian Kak, gitu. Oh, jadi literasi ini sendiri sangat berpengaruh ya Kak, Iya. nggak cuma bagi diri sendiri, tapi kita yang Sebagai pendidiknya Oke, juga. iya. Kalau contohnya sendiri Kak, udah ada belum yang menerapkan literasi ini sendiri? Aku jawab ya. Jadi untuk contoh dalam penerapan literasi ini saya pernah temuin tuh di sekolah tempat saya PPL ya, di mana itu tempat sekolah saya PPL itu di SD 138 Kota Jambi. Nah, di mana di sekolah tersebut itu menerapkan literasi numerasi. Nah, dari kegiatan literasi numerasi ini yang dijalankan itu adalah kegiatan dengan permainan tradisional. Nah, pemain tradisional itu ada bermacam-macam, ada ular tangga, congklak, apalagi ya, pokoknya banyak itu. Salah satu itu yang itu saya ingat itu ular tangga. Dan di mana pemain ular tangga ini, literasi ular tangga ini dimainkan yang di mana peserta didik itu bermain ular tangga secara bergantian seperti layaknya main ular tangga tuh. Nah, kemudian itu ada sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaan tersebutlah bisa menggali pemahaman peserta didik untuk meningkatkan literasinya, begitu. Oke, berarti ini mendukung peserta didik untuk berpikir kritis juga ya Kak ya. Selain itu nih, saya mau nanya, seberapa yakin sih kalian pengaruh dari literasi ini sendiri dan manfaatnya untuk kalian? Oke. Menurut saya nih literasi itu sangat berpengaruh bagi kita ataupun bagi semua orang, dan tentunya bagi pendidik yang kita sebagai calon guru ini ya. Karena apa? Karena literasi itu sangat penting, yang dimana kita ketahui kan zaman sekarang itu anak-anak itu terpengaruh pada gadget, kan tahu kan gadget kan. Anak-anak itu apa-apa bisa di gadget. Kadang tuh nyari-nyari pertanyaan atau soal-soal atau tugas-tugas sekolah itu nyarinya di HP. Nah, maka dari itu kita tingkatkan literasi pada anak maupun kita sebagai guru, kita harus juga meningkatkan literasi kita agar anak tersebut termotivasi juga dari kitanya sendiri untuk meningkatkan literasi. Mungkin tambahan lain dari teman-teman atau rekan sekalian? Boleh. Oke, jadi juga sependapat ya dengan Saudara Leni. Jadi untuk literasi ini perlu ditingkatkan karena juga guru perlu meningkatkan kecakapannya agar selama proses pembelajaran itu guru juga bisa mendesain proses pembelajaran yang kaya untuk literasi diterapkan di dalam kelas gitu.
Oke, izin nambahin ya. Ini kan tadi pertanyaan seberapa berpengaruh ya. Kalau menurut saya sendiri ini sangat berpengaruh ya, karena literasi ini bukan cuman meningkatkan kita dalam hal mendapatkan informasi aja, tapi bisa meningkatkan cara kita berpikir kritis dan lain-lain, dan juga meningkatkan itu hidup kita, apa namanya? Keterampilan hidup. Oke, benar. Dan juga kemampuan Saja kemampuan membaca nih, menulisnya juga semakin bertambah. Dengan adanya literasi juga tentunya kemampuan kita tuh semakin meningkat. Dalam hal mengajar nih, kita yang tadinya mengajar diem-diem aja nih, jadi kita tuh bisa banyak nih memberikan pengetahuan kepada peserta didik nih. Karena kita tuh sebagai guru tuh harus banyak literasinya. Saya juga tambah dikit ya. Nah, selain sebagai pendidik itu sangat berpengaruh juga nih kita sebagai yang awalnya kan kita pernah jadi peserta didik juga ya. Nah, literasi itu sangat berpengaruh nih dalam kehidupan saya. Bagaimana cara saya memahami pembelajaran, bagaimana cara saya bersikap itu harus ada yang namanya literasi, harus ada namanya pemahamannya. Jadi sehingga kita dalam melaksanakan kegiatan itu akan berjalan dengan baik. oke. Itu aja. Selanjutnya nih, saya juga penasaran. Kita kan sebagai calon guru ya, calon pendidik. Apa sih yang kalian inginkan nantinya sebagai calon guru nih? Literasi seperti apa yang kalian inginkan untuk diri kalian sendiri, juga sebagai pendidik, sebagai calon guru. Oke? Oke. kakaknya dulu. Oke, selamat makan ya. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana cara kita untuk berkontribusi gitu kan ya. Berkontribusi Setelah ke ke depannya. Jadi saya nih pengennya nih sebagai calon guru kontribusi apa yang saya akan lakukan itu adalah yang pertama saya ingin membangun kebiasaan membaca karena anak-anak zaman sekarang itu sangat minim yang namanya literasi membaca karena mereka sudah sangat terpengaruh oleh yang namanya gadget. Benar kata Kakak tadi. Jadi kita harus meningkatkan lagi literasi dalam membacanya. Mungkin cara kita bisa kita sesuaikan dengan zaman mereka kan karena mereka juga ada hidup dalam digital ya. Jadi literasi membacanya bisa kita alahkan ke arah digital. Jadi sama juga itu yang pertama tadi membiasakan kegiatan membaca. Kemudian kedua kita bisa berdayakan literasi digital kita gitu. Kemudian juga yang ketiga kita juga bisa mengintegrasikan nih literasi-literasi ini dalam semua mata pelajaran. Karena itu biar apa? Biar anak itu tidak asing lagi yang namanya literasi gitu. Literasi kan banyak tuh jenisnya, ada membaca, menulis, numerasi, teknologi dan sebagainya. Seperti itu. Kalau saya sendiri nih inginnya ya, misalnya saya menjadi seorang guru ke depannya, saya ingin anak-anak tuh enggak berliterasi di dalam kelas aja, tapi juga di luar kelas, dimanapun itu mereka bisa berliterasi gitu. Ini Kak, bisa juga contohnya kita mengajak anak tuh untuk study tour ke Oh, museum. benar, Jadi kan benar. mereka mendapatkan informasi dari Literasi biografi membaca, literasi iya, di sana benar. juga. Kalau saya Kak, saya tuh ingin kolaborasi dengan orang tua di rumah gitu. Jadi saya ingin misalnya nih ya membuat suatu rumah baca gitu Kak. Jadi dengan kolaborasi orang tua juga kan kita sebagai calon guru nih bisa memantaunya di rumah kita di sekolah maksudnya. Ketika di rumah kita bisa berkolaborasi dengan orang tua melalui rumah baca itu Kak untuk meningkatkan literasi anak gitu kan. Jadi anak-anak nggak cuma berliterasi di sekolah, tapi juga berliterasi di rumah ya. kan. Yang lainnya ada yang mau baca keinginan kalian? Mungkin kontribusi kita sebagai calon guru ya, tentunya ya kita kan juga namanya masih belajar juga ya. Kita harus butuh pengembangan diri kita nih. Nah, pengembangan diri kita yang kita lakukan ya bisa sepertinya dengan mengikuti seminar-seminar literasi itu penting banget karena ya di zaman sekarang itu kita terpengaruh sekali sama gadget, bukan hanya peserta didik. Terkadang pun sebagai pendidiknya itu juga terpengaruh dengan gadget. Maka dari itu kita harus lakukan juga pengembangan diri dengan seorang guru juga harus meningkatkan kemampuan literasinya agar bisa diterapkan kepada peserta didik yang akan diajarkannya nanti. Itu. Berarti nggak cuma manfaat untuk peserta didik, tapi kepada kita sendiri juga. Yang lainnya? Semua lah. Oke, yang saya inginkan nih, tentunya saja pembiasaan tuh. Pembiasaan itu yang paling penting. Gak cuma dari peserta didik, tapi kitanya juga nih harus terbiasa. Nah, pembiasaan itu bisa kita lakukan nih. Misalnya nih, kita tuh bisa membaca buku sehari 1 lah minimal lah.
Habis itu, selain itu kita juga harus bisa merefleksinya atau mengevaluasinya agar kita tuh tahu kekurangan kita biar kita bisa perbaiki lagi. Oke, itu berarti banyak banget ya yang kita dapetin dari mata kuliah ini. Bukan cuma untuk bisa didik, tapi untuk diri kita sendiri juga. Dan lingkungan. Oke, dan lingkungan, bener banget. Oke, mungkin itu aja bisik-bisik kita pada hari ini. Happy semuanya? Oke, ini part 3 ya guys. Bisa ditunggu untuk part 4-nya. Kami akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.